Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia dengan NIM 4840 112100123. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang bertemakan dasar-dasar larutan dan kelarutan. Pengertian larutan dan kelarutan. Larutan adalah campuran yang bersifat homogen antar molekul, atom, ataupun ion dari dua zat atau lebih. Kelarutan adalah kemampuan suatu zat kimia tertentu, zat terlarut, untuk larut dalam suatu pelarut. Sifat-sifat larutan berdasarkan fisik kelarutan. Yang pertama, sifat koligatif, kedua sifat aditif, ketiga sifat konstitutif. Komponen dan pembuatan larutan. Komponen larutan, satu komponen yang mengandung jumlah zat yang lebih banyak disebut pelarut atau solvent. Sedangkan komponen yang mengandung zat yang lebih sedikit disebut zat terlarut atau solut. Kedua komponen dalam larutan dapat sebagai pelarut atau terlarut tergantung komposisinya. Larutan dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama larutan tak jenuh, yang kedua larutan jenuh, dan yang ketiga larutan lewat jenuh. Pembuatan larutan. Proses pengenceran adalah mencampur larutan pekat atau konsentrasi tinggi dengan cara menambahkan pelarut agar diperoleh volume akhir yang lebih besar. Jika suatu larutan senyawa kimia yang pekat diencerkan, kadang sejumlah panas dilepaskan. Hal ini dapat terjadi pada pengenceran asam sulfat pekat agar panas ini dapat dihilangkan dengan aman. Asam sulfat pekat yang harus ditambahkan ke dalam air, tidak boleh sebaliknya. Jika air ditambahkan ke dalam asam sulfat pekat, panas yang dilepaskan sedemikian besar yang dapat menyebabkan air mendadak mendidih dan menyebabkan asam sulfat memercik. Jika kita berada di dekatnya, percikan asam sulfat akan merusak kulit. Konsentrasi larutan. Konsentrasi adalah perbandingan jumlah zat terlarut dan jumlah pelarut dinyatakan dalam satuan volume atau berat mol. Zat terlarut dalam sejumlah volume tertentu dari perlarut. Berdasarkan hal ini, muncul satuan-satuan konsentrasi yaitu fraksi mol, molaritas, molalitas, normalitas, serta ditambahkan dengan persen massa dan persen volume. Dengan demikian, sistem konsentrasi harus menyatakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, satuan yang digunakan untuk zat terlarut. Yang kedua, kuantitas kedua dapat berupa pelarut atau larutan keseluruhan. Yang ketiga, satuan yang digunakan untuk kuantitas kedua konsentrasi. Yang pertama, molaritas. Molaritas ialah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Molaritas disingkat M besar, dan diucapkan molar. Larutan yang mengandung 1 mol zat terlarut dalam 1 liter larutan disebut 1 molaritas dan ditulis 1 M besar. Yang kedua, molalitas. Molalitas ialah zat terlarut pada tiap kilogram pelarut. Dalam molalitas tidak ada volume, namun massa yang tidak berpengaruh pada suhu. Yang ketiga, persen massa. Persen massa atau sering disebut persen bobot per bobot persen B per B menyatakan jumlah massa zat terlarut dalam 100 bagian massa larutan. Yang keempat, persen volume. Persen volume atau persen per volume, persen V per V menyatakan jumlah zat terlarut dalam 100 bagian volume larutan. Yang kelima, ppm atau part per million. ppm menyatakan jumlah bagian komponen dalam sejuta bagian campuran. Keenam, fraksi mol. Fraksi mol menyatakan perbandingan mol zat terlarut dengan jumlah mol seluruh larutan atau mol terlarut ditambah mol pelarut. Ketujuh, normalitas. Normalitas menyatakan jumlah garam ekuivalen zat terlarut dalam 1 larutan. Satuannya dilambangkan dengan N besar dan disebut normal. Kelarutan. Faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama, sifat solvent. Kelarutan yang besar terjadi bila molekul-molekul solut mempunyai kesamaan dalam struktur dan sifat-sifat kelistrikan dari molekul-molekul solvent.
Yang kedua, suhu. Kelarutan gas dalam air biasanya menurun jika suhu larutan dinaikkan. Gelembung-gelembung kecil yang dibentuk bila air dipanaskan adalah kenyataan bahwa udara yang terlarut menjadi kurang larut dan pada suhu-suhu yang lebih kecil. Ketiga, tekanan. Kelarutan dari semua gas naik jika tekanan saham dari gas yang terletak di atas larutan dinaikkan secara kuantitatif. Hal ini dinyatakan dalam hukum Henry yang menyatakan bahwa pada suhu tetap perbandingan dari tekanan saham dari solut gas dibagi dengan mol fraksi dari gas dalam larutan adalah tetap. Satuan kelarutan. Kelarutan atau khususnya untuk zat yang sukar larut dinyatakan dalam mol L besar. Jadi kelarutan sama dengan kemolaran dari larutan jenuhnya. Rumusnya S besar sama dengan N per V, di mana N kecil adalah jumlah mol dan V kecil adalah volume atau liter. Sifat koligatif larutan non-elektrolit. Sifat larutan berbeda dengan sifat pelarut murninya. Terdapat 4 sifat fisika yang penting yang besarnya bergantung pada banyaknya partikel zat terlarut, tetapi tidak tergantung pada jenis zat terlarut. Keempat sifat ini dikenal sifat koligatif larutan. Sifat ini besarnya berbanding lurus dengan jumlah partikel zat terlarut. Koligatif tersebut adalah yang pertama, tekanan uap. Tekanan uap adalah larutan lebih rendah dari tekanan uap pelarut murninya. Pada larutan ideal, menurut hukum Raoult, tiap komponen dalam satu larutan melakukan tekanan yang sama dengan fraksi mol kali tekanan uap dari pelarut mur. Kedua, titik didih. Titik didih larutan tergantung pada kemudahan zat terlarut menguap. Jika zat terlarutnya lebih mudah menguap daripada pelarutnya, maka titik didih larutan menjadi lebih rendah dari titik didih pelarutnya, atau dikatakan titik didih larutan turun. Ketiga, titik beku. Penurunan tekanan uap larutan menyebabkan titik beku larutan menjadi lebih rendah dari titik beku pelarut murninya. Hukum sifat koligatif untuk penurunan titik beku larutan berlaku pada larutan dengan zat terlarut aksiri atau volatile maupun tak aksiri non-volatile. Berdasarkan hukum tersebut, penurunan titik beku larutan dari titik beku pelarut murninya berbanding lurus dengan molalitas larutan. Keempat, tekanan osmos. Tekanan osmos larutan adalah tekanan yang harus diberikan pada larutan untuk mencegah terjadinya osmos atau pada tekanan 1 atm ke dalam larutan tersebut, hampir mirip dengan tekanan pada gas ideal. Pada larutan ideal, besarnya tekanan osmos berbanding lurus dengan konsentrasi zat larut. Mungkin sekian, terima kasih dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.